Halo guys, welcome back to Julie Summer Channel. Halo semuanya teman-teman. Hari ini aku mau bikin video untuk membahas tentang bagaimana cara membuat judul skripsi dengan mudah. Jadi kemarin aku sempat buka Facebook, terus kebetulan di Facebook aku tuh aku follow salah satu grup tentang skripsi. Nah, di situ tuh banyak banget teman-teman yang menanyakan bagaimana cara membuat judul skripsi, terus menanyakan saran bagaimana tipsnya, bagaimana step by stepnya. Nah, jadi aku kepikiran untuk membuat video yang membahas tentang bagaimana cara mudah membuat judul skripsi, khususnya jurusan sistem informasi, dan step by step ataupun langkah yang aku jabarkan di video ini itu berdasarkan pengalaman pribadi aku, karena alhamdulillah kemarin di bulan Agustus 2018 aku sudah lulus sidang skripsi dan diwisuda pada Desember 2018. Alhamdulillah. Nah, aku yakin banget jika kalian menonton video ini sampai akhir tanpa di skip, paling tidak kalian itu punya bayangan bagaimana cara menyusun judul yang insya Allah akan di ACC oleh dosen pembimbing kalian. Jadi tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, insya Allah bermanfaat. Langkah yang pertama, kalian harus tahu apa aja kategori dan tema yang disediakan oleh kampus kalian. Kemudian kalian harus cari tahu apa saja yang tercakup di dalam kategori dan tema yang diberikan oleh kampus kalian. Oke guys, sekarang langkah yang kedua. Setelah kalian itu paham tentang apa saja yang ada atau tercakup di dalam tema maupun topik yang disediakan oleh kampus kalian, lalu kalian tuh harus cari masalah. Nah, masalahnya itu bisa yang kalian alami sendiri atau orang yang di sekitarmu alami. Contohnya bisa kamu cari yang di rumah, di tempat nongkrong bersama temanmu, atau di tempat kerja. Nah, untuk contohnya kemarin sih alhamdulillah karena sambil kuliah aku juga sambil kerja dan sempat sudah beberapa kali pindah kerja gitu ya, dari mulai jadi sales, jadi adminnya itu admin gudang pernah, admin yang bantu-bantu finance pernah, jadi finance pernah, terus jadi kayak apa sih, kayak admin apa sih, kayak resepsionis, terus sampai jualan kayak di pasar bubur bayi. Dan yang terakhir pada saat mau menyusun skripsi itu kebetulan aku sedang tidak bekerja, terus ada lowongan untuk freelance di laundryan, dan ya karena memang pada saat itu nggak punya uang, mau menyusun skripsi juga gitu, jadi aku ambil freelance untuk kerja di laundryan. Nah, seperti kalian tahu lah, kerja di laundryan ya semualah, dari kerja kasar sampai urusan kasir dan pengambilan barang. Nah, di situ aku dapat satu minggu itu karena memang kan freelance ya, dan aku merasa jadi tuh sebenarnya kerja di laundry itu pelarian karena nggak punya uang dan karena bingung mau bikin judul apa. Pada saat itu judul skripsi deadline-nya itu 2 minggu, dan setelah 1 minggu aku ikut freelance kerja di laundry, aku menemukan masalah yang kemudian aku buat untuk penelitian dan judul skripsi aku. Jadi pada saat bekerja di laundry itu selama 1 minggu aku menemukan masalah yang setiap harinya itu terjadi terus dan menerus. Masalah yang pertama itu adalah
Jadi setiap customer datang untuk mengambil pakaiannya, kita harus melihat nomor kwitansi dia, lalu kita cari satu-satu barang yang sudah selesai proses dan ada di tempat penyimpanan. Jadi kita tuh sebenarnya ketika customer datang belum tahu apa pakaian dia yang dilaundrykan itu udah selesai atau belum, sebelum kita itu menemukan barang yang ada di penyimpanan barang selesai proses. Nah, masalahnya ketika ternyata pakaian si customer ini itu belum selesai proses, maka customer itu harus pulang dan kemudian nanti balik lagi untuk mengambil pakaiannya setelah selesai. Jadi kurang efisien karena customer itu bisa 2 kali atau 3 kali bolak-balik karena dia tidak tahu apakah status laundryannya itu sudah selesai atau belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi pakaian yang dilaundrykan customer itu sudah selesai tapi tidak diambil-ambil oleh customernya, oleh pelanggan tersebut. Jadi menumpuk di tempat penyimpanan dan memakan banyak tempat penyimpanan, jadi sempit lah, dan ya otomatis kurang efisien karena kan ada juga yang bayar setelah barang tersebut selesai proses pembayaran pada saat pengambilan barang. Jadi otomatis pemasukan juga tersendat karena barangnya belum diambil-ambil gitu. Nah, itu masalah yang aku temukan di laundry pada saat aku freelance, yang bertepatan juga pada saat skripsi gitu. Terus kita masuk ke step ketiga. Setelah kita punya masalahnya, kita pikir apakah masalah tersebut bisa diatasi dengan bantuan teknologi, khususnya sistem informasi. Jadi kita harus merangkum masalahnya itu apa dan solusinya itu apa. Aku akan tampilkan di layar sebelah kanan dan sebelah kiri untuk masalah dan solusinya. Jadi contohnya ya, pada saat itu masalah pertama seperti yang tadi aku katakan, yaitu pelanggan tidak tahu apakah laundryannya itu sudah selesai atau belum. Ada kemungkinan balik 2 kali untuk ambil laundryan jika laundryannya itu belum selesai. Itu masalah pertama. Terus masalah yang kedua, pelanggan kelamaan ambil laundryan yang udah selesai, jadi laundryannya itu numpuk di tempat penyimpanan. Terus untuk solusi pada saat itu yang aku pikirkan, solusinya adalah untuk masalah pertama, yaitu pelanggan tidak tahu status laundryannya itu sudah selesai apa belum, ya solusinya dikasih tahu dan atau disediakan informasi tentang status laundryan itu yang bisa diakses sama si pelanggan. Terus untuk solusi yang kedua, yaitu kalau pelanggannya kelamaan nggak ambil, ya diingetin untuk ambil, kayak gitu kan. Solusi pada saat itu yang aku pikirkan. Jadi apakah bisa dikasih solusi dengan pemanfaatan teknologi, khususnya sistem informasi? Pada saat itu aku berpikir bisa, yaitu dengan membuatkan website yang memuat informasi tentang status pakaian ini, yaitu maksudnya, jadi kita bikin website biar pelanggannya itu tahu, nanti bisa cek by nomor kwitansi laundryannya dia sudah selesai atau belum. Jadi tidak perlu datang ke laundryan hanya untuk mengecek apakah sudah selesai atau belum. Nah, ya untuk solusi yang kedua, menggunakan pemanfaatan teknologi sistem informasi untuk mengingatkan customer. Sekarang sedang tren SMS gateway atau WA gateway. Jadi nanti pada website yang dibuat itu akan ditambahkan SMS gateway atau WA gateway untuk mengingatkan customer apabila laundryannya sudah selesai. Nah, setelah
masalah dan solusinya itu ditemukan, kita lanjut ke step atau ke langkah yang keempat. Langkah keempat itu cari jurnal atau skripsi dengan judul yang mirip. Jangan maksudnya apa ya? Cari jurnal atau skripsi dengan tema yang mirip. Misalkan sesuai temanya. Kalau aku kemarin mengangkat tentang kan pelayanan, ujungnya ke pelayanan ke pelanggan kan, agar pelanggan itu merasa puas karena lebih efektif, tidak bolak-balik 2 kali. Jadi masuknya ke CRM. Nah, jadi cari contoh-contoh skripsi tentang CRM atau cari yang sejenis tentang objeknya, skripsi dengan objek yang sama. Jadi tujuannya mencari skripsi yang sejenis itu untuk referensi dalam menyusun judul maupun nanti melihat untuk referensi bab-bab selanjutnya. Nah, untuk mencari, kalau aku pribadi itu di Scholar dan Google Cendekia yang lebih mudah sih. Lalu tinggal di susun. Setelah kita mendapatkan contoh-contoh skripsi itu, sebenarnya kita bisa lihat maksudnya judul skripsi itu kita maksudnya menyusun sesuai contoh itu, tapi diganti dengan metodenya atau objeknya, metode dan objeknya, atau menggunakan kunci pembuatan judul skripsi versi saya ya. Ini kunci judul skripsi versi aku. Saya terus aku ya. Pokoknya itulah, menurut aku tuh kuncinya dalam penyusunan judul skripsi itu pertama jenis skripsinya plus hal yang diteliti atau dianalisis, terus plus metode dan plus objeknya. Jadi contoh ya, untuk jenis skripsi itu perancangan atau analisis. Terus untuk hal yang diteliti misalkan perancangan apa atau analisis apa. Nah, metodenya apa? Metodenya biasanya metode untuk perancangan ataupun metode penulisan. Nah, lalu objeknya di mana atau nama objeknya itu apa? Contoh untuk aku kemarin itu jenis skripsinya perancangan. Lalu hal yang diteliti atau dibuat sistem informasi laundry, dan metodenya itu CRM dengan merancang menggunakan PHP dan MySQL, dan objeknya itu laundry. Sesuai tadi kunci versinya aku itu. Jadi judul pada waktu itu yang aku gunakan untuk skripsi aku adalah perancangan sistem informasi CRM atau perancangan sistem informasi customer relationship menggunakan PHP dan MySQL pada laundry yang saya gunakan. Saya skip namanya ya, tapi pada laundry titik-titik gitu. Nah, alhamdulillahnya sekali mengajukan judul tersebut langsung ACC dan langsung lanjut ke bab selanjutnya, yang alhamdulillahnya selesai dalam tepat waktu 1 semester ya. Jadi itu tadi 5 langkah membuat judul dengan mudah versinya saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian sudah menyimak video ini sampai akhir tapi kalian lupa 5 langkahnya itu apa saja, bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih karena sudah nonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian merasa video ini itu bermanfaat, mohon tolong untuk di-share ke teman-teman kalian. Semoga untuk kalian yang sedang menjalankan skripsi, dilancarkan skripsinya, dimudahkan untuk ACC setiap babnya, dan dilancarkan sidang skripsinya hingga wisuda. Amin.
Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Insya Allah nanti besok share materi lain tentang skripsi, atau jika kalian ingin saya membahas tentang skripsi, mungkin tema ataupun kenapa ambil perancangan atau lebih mudah perancangan atau analisis, kalian boleh komen di kolom komentar. Nanti akan saya lihat mana tema yang paling banyak di request untuk saya buatkan videonya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ya. Thank you.